semuanya, berjumpa kembali bersama dengan Listi dalam Logicalisti Official. Nah, seperti biasa Listi sudah ditemani oleh saya Farhan. Tentunya untuk membahas kilas balik tahun 2022. Jadi sebagai awalnya ya, Kak Farhan, kita sudah melakukan beberapa perjalanan atau bisa dibilang perjalanan spiritual ya, dari awal 2022 sampai dengan 2023 nanti. Ya betul. Tapi yang lebih kita bahas lebih ke kilas baliknya ya. Apa yang 2022 kita telah lalui, berbagai perjalanan yang kita lewati, trek dari beberapa tempat ya, yang akhirnya membuat kita itu tersadar bahwa Nusantara ini begitu kaya budaya, kemudian adat, bahasa, dan juga nilai luhur ya. Nah, di kilas balik ini tentunya kita akan membahas satu persatu, walaupun tidak detail ya, karena nanti betul untuk detailnya bisa dilihat secara langsung di masing-masing video yang ada ya. Nanti ada link atau di atas. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Logicalisti Official dan komen, like, dan share, jangan lupa sih. Oke, dari beberapa perjalanan kita mulai dari awal dulu ya, Kak Farhan, dari Lawang Sewu. Lawang Sewu. Aduh, masih ingat nggak nih? Nah, kita nih masih pada ingat nggak? Tapi lumayan waktu itu banyak yang komen ya. Secara tidak langsung awal dari perjalanan Listi waktu itu sudah disambut baik oleh para subscriber dan juga follower semuanya yang mengikuti Listi dari Instagram. Dan menarik sekali karena di situ kita belajar sejarah juga ya. Ya benar-benar. Wah, akhirnya baik bikin video, bikin YouTube gitu. Ya, betul. Ada rasa kesenangan tersendiri tentunya gitu. Dan untuk masuk ke sejarah atau perjalanan itu sih pengalaman pertama juga sih. Ke Lawang Sewu, terus ada guide lokalnya juga, ambil juga guide-nya gitu ya. Dari pokoknya terpuaskan dengan apa yang disajikan dan dirasakan oleh mata itu nggak ada duanya sih gitu. Kalau menurut Mbak Listi gimana? Kalau menurut saya pribadi Lawang Sewu itu dualitas ya. Nilai sejarah dan juga mistis itu ada. Ya kan, sementara di sesi khusus itu waktu kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau nilai sejarahnya kita jadi tahu ya bahwa trek pada waktu itu perdagangan tebu ya. Ya, tebu. Itu memang ada jalurnya dan itu bagian dari sejarah yang mungkin orang selama ini tidak memahami ke arah sana. Jadi hanya diambil dari sisi mistisnya. Jadi bisa untuk belajar sejarah, kemudian bagaimana cara bangunan itu bisa dingin tanpa AC ya. Ya, benar. Karena di bagian bawah itu ada basement. Betul, diberikan ruang kosong. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa videonya disimak di Logicalisti Official ya, nanti cari aja perjalanan di Lawang Sewu. Nah, kemudian ada sisi yang lain nih tentang sisi mistis yang mungkin jadi lebih terkenal ya, Kak Farhan, daripada sisi sejarah. Yang lebih ke up lah ke media gitu. Mistis terus. Iya, betul. Pengalaman mistis apa nih yang Kak Farhan dapat? Kan pertama kali ya tentunya, dan mistisnya itu gimana ya? Lebih ke sedih sih. Kalau ke sosok atau entitas itu nomor sekian lah ya. Ini kan rasanya itu kan sampai ke sini kan yang tersampaikan itu lebih kuat ya. Dan Mbak Listi kayaknya nggak pas kita lihat di basement itu. Ya gitulah. Ya, Mbak Listi aja yang cerita. Jadi kita hanya akan memberikan review ya. Ya memang intinya di bawah itu energinya sedih dan sempat ketika kita lagi di atas malah kita ditarik turun karena mereka ingin menunjukkan sesuatu dan kayak mendeliver pesan aja gitu yang mungkin mereka rasakan, ingin kita lihat atau seperti apa. Intinya ya pembelajarannya bahwa tempat itu dulunya punya energi yang cukup memilukan ya, sedih ya, dan itu bisa dirasakan sampai sekarang. Mungkin yang empat atau yang peka memang pasti bisa merasakan. Dan yang paling Listi bisa jadikan pembelajaran adalah bersyukurnya sekarang kita bisa menikmati hasil dari apa yang telah diperjuangkan dari pahlawan-pahlawan kita yang sekarang. Ya tentunya kita jangan lupa merupakan jasa pahlawan kita lah, karena sudah berusaha payah juga untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala macam keterpurukan pada masa itu, dan kita sebagai anak muda penerus bangsa harus terus melestarikan apa yang sudah ditinggalkan saat itu. Dan juga menghidupkan kembali nilai sejarah ya, dan nilai budaya serta adab. Dan kalau Listi pribadi secara perempuan juga bersyukur loh, karena pada saat dulu tahu sendiri kan, nilai diri itu seperti tidak berharga. Sekarang perempuan bisa jauh lebih dihargai, dilindungi oleh hukum. Jadi menurut Listi ya ini benar-benar sebuah progres yang besar untuk kaum perempuan. Oke. Nah, itu tadi tentang Lawang Sewu. Sekarang kita move ke Pasar Triwindu. Nah, Pasar Triwindu ini menurut Listi menarik ya, karena ini adalah bentuk sebuah cinta dari seorang anak atau putri kepada ayahnya, yaitu kenegaraan tujuh pada saat itu juga. Nah, pembelajaran yang penting nih yang akhirnya Kak Farhan dapat dari perjalanan ke Pasar Triwindu apa? Tentunya kita belajar soal mata uang. Paling banyak saat ini kan disorot mata uang, lalu barang-barang antik, yang dimana kita mengetahui soal barang-barang dari masa Jepang, Belanda, bahkan ada mata uang dari Majapahit ya. Iya, betul.
Itu sih kalau saya amazing banget lah. Iya. Kalau Mbak Listi sendiri gimana sih? Kalau dari Pasar Triwindu ya tentunya itu kan tempatnya di tengah kota Solo ya, Nah. dekat Mangkunegaran. Jadi mungkin yang ingin berkunjung ke Pura Mangkunegaran bisa mampir Mampir ke lah ya. Pasar Triwindu karena di situ banyak barang antik, estetik. Serasa kita tuh berjalan di lorong waktu masa lalu gitu. Ah, iya, Banyak iya. barang-barang lama dan paling menarik itu kita memang melihat mata uang koin ya. Bisa dari zaman Pangeran Diponegoro, Ah, kemudian mundur lagi zaman ada yang Wilhelmina ya kan. Iya, gambarnya ada Ratu Wilhelmina. Dan juga ada yang paling terakhir yang tua itu dari era Majapahit. Hmm. Walaupun itu waktu itu hanya tersisa seperti replika ya. Ya, replika besar. Tapi kurang lebih kita bisa melihat bahwa ada mata uang Uang. koin di era Majapahit seperti itu. Jadi lebih pembelajarannya adalah kita belajar menghargai masa lalu gitu loh. Maksudnya gini, tanah yang kita injak sekarang pun yang kita pakai untuk syuting ini pun ini pasti juga dulunya menyimpan Sejarah, memori ya, kan, memori, sejarah ya. yang mungkin kita belum bisa Belum tahu. tahu ya kan. Apapun itu di mana kita berada, di mana kita tinggal, kita harus benar-benar menghargai Iya, ya kan. mengerti. Karena di setiap sudut dan di setiap tempat kita berada itu banyak sejarah gitu loh. Nah maka dari itu kita belajar untuk menghargai sejarah, Benar. kita belajar untuk tidak sembarangan di setiap tempat. Dan yang paling penting di situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang Tidak dapatkan di luar pastinya. betul karena saking uniknya Saking ya. uniknya Pasar. gitu. Oke, nah setelah dari Pasar Triwindu kita move lagi ke Farhan ke ke Pura Mangkunegarannya. Pura Mangkunegaran. Nah ini cukup berkesan ya waktu itu. Ya, Menurut pastinya saya sendiri ya, karena waktu itu kita ditemani oleh guide yang sangat suportif, Humble juga, welcome, welcome. humble, ada Kak Panca. Semoga kalau Kak Panca lihat ini sehat-sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Kemudian di situ juga kita bisa melihat barang-barang peninggalan dari masa-masa kuno Ya, dari- di era itu dan masih terawat. Kemudian ada nilai sakralnya di mana kita masuk ke sebuah ruangan yang tidak boleh kita bawa kamera. Kamera tidak Jadi boleh di betul, jadi nilai sakralnya tuh masih ada. Kita belajar untuk menghargai dan tidak sembarang mempublish ya. Ya, benar. Tuh, jadi Harus kita ada masih regulatornya ya. betul. Jadi kita masih diajarin untuk bisa memilah dan memilih mana yang bisa diupload dan mana yang Mana yang tidak. Itu juga bisa menjadi batasan ya supaya semua itu tidak kalau Ya. orang Jawa itu apa ya? Kebiah-uyah semua harus bisa dipublish Iya, gitu. betul. Jadi ada hal yang harus datang langsung untuk dilihat. Harus gitu. dilihat. Jadi nggak bisa dilihat di YouTube, Instagram itu nggak bisa. Karena itu kan termasuk kayak rumah pribadi ya, masih Iya, menjadi rumah pribadi gitu. Betul. Itu sih. Dan bagi Lisi sendiri yang berkesan juga kita melihat ya bagaimana perjuangan Pangeran Sambernyawa untuk mendapatkan haknya, kekuasaan Haknya. atau wilayah bisa kita Ya. rasakan sampai saat ini. Jadi Lisi sendiri nih Kak Farhan Ya. sangat terkesan ya dengan Pangeran Sambernyawa dari dulu. Jadi beberapa tempat-tempat yang mungkin tidak kita masukkan ya Masukkan dalam itu. list ke YouTube itu Iya. sebetulnya kan kita juga ada beberapa yang Juga ada mengarah ke beberapa anak Pangeran. laki-laki Pangeran Sambernyawa. Jadi lebih ke keberaniannya, taktikalnya. Semangatnya Ya, tentunya. betul, apalagi waktu kita ke Sendang Siwani ya, yang off the record itu kita juga tahu betapa taktikal dan penuh dengan strategi ya. Ya, benar, Beliau benar. itu sangat-sangat bisa dibilang cerdas di era itu gitu. Jadi benar-benar itu yang membuat Lesti apa ya merasa seperti perjuangan pada saat itu tidak mudah. Tetapi ada orang-orang atau yang memang punya pemikiran, ketulusan, pengabdian dan keberanian yang luar biasa. Akhirnya hasilnya bisa kita rasakan Ya, sampai sampai sekarang. saat ini Termasuk juga. ini yang kita bahas nih Pura Pura Mangkunegaran. Mangkunegaran ini juga. Nah kalau dari Kak Farhan sendiri apa nih yang berkesan di Mangkunegaran? Kalau menurutku sih pas tidak boleh bawa kamera itu sih masuk dalam dulu. Soalnya di sana ada berbagai macam peninggalan dan pencapaian dari awal-awal kepemimpinan Mangkunegaran sampai sekarang sih, dari yang medali-medali, pedang-pedang dan masih banyak lagi ya, pokoknya lihat sendiri lah. Jadi nggak boleh spoiler ya. Sebaiknya memang datang sendiri ke Iya. Pura Mangkunegaran. Itu sih Nah kemudian setelah dari Pura Mangkunegaran kita ke Pulau Dewata. Pulau Dewata. Nah ini yang paling berkesan buat Kak Farhan. Tahu aja. Berkesan. Oke. Kenapa berkesan? Karena ini pertama kalinya datang ke Pulau Bali tanpa ada apa ya agenda khusus. Kalau agenda khusus itu kayak setelah tidur kan itu kan keharusan, ya nggak keharusan sih. Ya, seperti itulah. Lalu karena pertama kali melukat juga di situ dan disambut hangat oleh orang-orang di situ juga. Kalau Mbak Lisi gimana? Ya sama kurang lebih karena kita dikirimkan Iya. oleh Sang Pencipta ya jiwa-jiwa baik yang akhirnya bersinergi dan bersambut gayung dengan Iya. niat baik kita. Jadi kita bisa sampai ke sana mendapat sambutan yang luar Iya. biasa, pengalaman yang luar biasa karena dari mulai kita itu jadi apa ya bisa merasakan langit Bali yang luar biasa. Wah, itu Selalu bersih, clean dan sebagus itu. Kemudian bagi Lisi sendiri juga melukat itu berkesan karena itu masuk dalam list impian ya dari sejak 2019. Setelah melukat itu tentu banyak hal yang Lisi rasakan tuh berbeda ya, jauh lebih ngerasa refresh, lebih segar, lebih segar, lebih menurut Lisi tercerahkan lah. Jadi ketika pulang kembali ke sini. Jawa, otomatis udah mulai paham nih harus apa, Ya, arahnya kemana. lebih jelas lah ya. Betul. Jelas.
gitu. Dari berkesan lah. Kalau buat Lesti, Bali adalah salah satu tempat yang memang menjadi impian dari sejak 2019 dan terrealisasi dan menjadi apa ya, dorongan awal untuk lebih masuk lagi ke spiritualitas. Lebih semangat lagi ya tentunya. Betul. Semangat lagi. Kalau pengalaman saat melukat apa Mbak? Spill sedikit aja kan sudah ada videonya. Pengalaman saat melukat tentu melihat secara retrokognisi ya, melihat gambaran pada saat masa lalu mungkin ya, masa lalu di tempat itu gitu. Jadi ibaratnya seperti diberikan apa ya, dipersilahkan lah gitu. Semangat ya? Ya betul. Jadi ya? karena Listi meyakini bahwa ketika kita itu datang ke suatu tempat dengan niat yang baik, dan kita sangat terjaga loh pada saat itu ya kan. Biasanya kita orangnya bercanda. Selama di Bali juga secara nggak tahu ya, kayak dorongan sendiri aja kita jadi lebih, itu kan lebih serius. betul, jadi lebih kayak menjaga diri, menjaga sikap, menjaga tutur kata. Ya mungkin memang setiap orang itu ada penjaga ya. Dan kita juga dari sekedar info yang tidak kita bahas di pas ngobrol itu kan, sebelum kita ke Bali kita sempat ke beberapa tempat untuk meminta pengestu. Oh ya, sebelum kita berangkat kan? Ya betul, sebelum kita berangkat ke Bali kan kita setim juga kita berangkat ke beberapa petilasan, ada juga. Ibaratnya juga ziarah ya ke leluhur untuk minta pangestu, karena sebagai orang Jawa kita nggak boleh ibaratnya nyak-nyakan ya ke Bali lah. Jadi kita mohon pangestu supaya selamat. Ibaratnya kalau orang Jawa sluman selamat ya. Sluman selamat. Jadi ya sampai sana pun kita juga udah ada pegangan, nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Penting jaga diri aja baik-baik gitu, nggak usah mau bawa ini nanti kesita di bandara nanti itu nggak boleh gitu. Betul. Kesita pendamping ya. Kan ada scannernya kesedaran itu. Iya betul. Jadi lebih ke apa ya? Empan papan dimanapun kita ditempatkan, karena waktu itu kita mau ke Bali ya, kita tetap harus kalau kita tuh kan sebagai seorang anak ya, kalau mau main ke rumah teman itu kan izin dulu sama orang tua, pamit gitu ya. Sama yang kita lakukan waktu itu juga memohon izin, pamit gitu loh, ibaratnya supaya diberkahi, diberikan pendampingan yang baik supaya selamat ya. Izin orang tua beneran juga ya, harus izin. Ya itu pasti. Itu pasti kan ya. Itu harus mau. Oke, dari Bali kita move lagi ke agenda berikutnya di Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali. Itu kayaknya masih satu rangkaian di Bali ya? Masih satu rangkaian. Mbak Lesti sendiri pas di Pesta Kesenian Bali itu apa yang dirasakan, apa yang hal baru yang baru didapat gitu menurut Mbak Lesti sendiri? Kalau hal baru tentunya tentang batu ya. Oh, macam-macam batu. Iya, karena jadi banyak tahu bahwa batu itu ternyata banyak dan ada yang disesuaikan dengan weton. Oh iya benar-benar. Sesuai wetonnya, nama-namanya juga kan. Kemudian ada berbagai kerajinan yang handmade. Kemudian yang paling menarik satu, ada yang membuat kerajinan tangan yang ada fotonya gambar Pak Jokowi waktu itu. Kipas tangan gitu. Iya, kipas tangan betul. Jadi ya senang aja gitu sebagai orang Solo ya. Kemudian Bapak Jokowi juga dari Solo dan di-appreciate oleh orang Bali, warga Bali, bahkan seluruh Indonesia. Itu kayak kebanggaan tersendiri. Senangan tersendiri juga. Dan itu kalau nggak salah dari seluruh wilayah Bali berada di situ semua sih. Betul. Macam-macam itu banyak sekali itu. Ada lukisan, waktu itu Kak Farhan kan paling suka dengan seni ya. Oh iya, ada lukisan. Betul. Tempat bangunan tersendiri ada juga. Lalu kita lanjut ke Pulau Jawa, tentunya di Prambanan. Candi Prambanan. Tepuk tangan dulu boleh lah. Kita berdua aja tepuk tangan. Gimana Mbak Lesti Prambanan setelah kita pulang dari Bali? Ya, itu merupakan salah satu pesan ya yang didapat dari sepupu yang ada di sana. Jadi dan juga mengikuti dorongan hati karena terasa related gitu loh. Terus dari Bali sampai di Jawa, selisih berapa hari langsung kita cus ke Prambanan. Dan dadaan itu juga ya? Dadaan, karena memang mengikuti dorongan hati. Jadi sekali lagi perlu diinformasikan kenapa kadang bikin konten dan kadang nggak sekonsisten itu, bukan nggak konsisten juga, tapi karena mengikuti dorongan hati. Dadaan, semuanya dadaan. Betul, jadi kami membuat konten perjalanan spiritual itu bukan karena untuk yang penting ada updatean ya, tapi memang benar-benar mengikuti perjalanan trek. Bahkan itu pun ada yang tidak di-record. Iya benar. Karena bagi kami ada hal yang tidak perlu langsung diceritakan pada orang. Ada konsumsi pribadi juga, ada tentunya ada yang buat pemirsa untuk menonton juga, itu kan pilih-pilih. Iya. Jadi ada pernah kita berusaha untuk membuat konten ya di suatu tempat gitu, tapi ternyata ada aja lah. Iya. Kemudian mendapat validasi bahwa ini nggak perlu, ya sudah. Ya sudah. Kembali lagi kami mengikuti perjalanan spiritual seperti ketika di Prambanan, ya sudah diarahkan ke sana dan baru sadar aja ternyata pembelajarannya adalah tentang toleransi. Oke. Toleransi di Candi Prambanan berkaitan dengan kepercayaan. Betul. Kepercayaan dari Buddha ya, Buddha dengan Hindu. Ya. Dan pada saat itu toleransi terjadi karena apa Mbak Lesti? Pernikahan ya. Pernikahan. Ya, betul. Jadi sebetulnya pembelajaran yang paling penting yang bisa dicontohkan untuk kehidupan sekarang adalah bahwa toleransi itu sudah ada sejak era lampau ya. Era lampau. Ya. Betul. Di mana Ratu Pramodawardhani itu adalah seorang dari wangsa Sailendra, Buddha, kemudian menikah dengan
Raka datang di Wangsa Sanjaya. Sanjaya. Jadi terbentuklah sebuah kehidupan yang Harmonis ya ya, ternyata. betul. Harmonis banget. Dan terbentuklah candi itu, walaupun secara informasi yang diterima itu tidak berdiri dalam satu periode ya. Ya, 2 periode atau lebih lah, itu kan tidak pada periode itu aja. Iya. Tapi memang ada yang Lesti kagumi ya dari sosok Ratu Pramodawardhani ini. Setelah dia bersuami, dia sekalipun dia sebagai seorang pemimpin wanita ya, Ya. tapi ketika dia menikah dia juga bisa menghormati suaminya gitu Ya. loh. Jadi itu bisa jadi contoh kaum perempuan bahwa sekuat apapun, sepowerful apapun kita, setinggi apapun jabatan kita ya, kalau kita berpasangan, tetap kodrat kita di kehidupan sekarang sebagai seorang perempuan, yang penting kita tetap membangun karakter diri, Ya. tetap belajar. Kalau kita masih pengen belajar, yang penting kita bisa menjaga ego lah ya. Ya, Gitu, karena tujuannya untuk harmonisasi. Ya, Kan harmonisasi. akhirnya juga yang Lesti terima informasi terkait dengan Prambanan di era Ratu Pramodawardhani juga kehidupannya makmur, makmur, ya kan? tentram, sejahtera, dan tentunya ya berbagai kebahagiaan, dan ada juga sisi negatifnya tapi kita nggak tahu ya ini. Iya, jangan dualisme ya. Dualisme tetap pastinya keseimbangan. kan. Ada yang berpikir bahwa Raka Pikatan menggunakan pernikahan itu sebagai cara untuk menguasai Ya, politik lah ya, maksudnya. politik. Tapi apapun itu kan kita tidak benar-benar hidup di era lalu. Jadi kita Ya. tidak bisa judgement. Hanya saja memang toleransi sudah ada di masa itu. Pokoknya kan itu yang seharusnya tekankan itu juga. Oke. Oke, Next. kita ke wilayah Karanganyar di Puri Saraswati. Oke, wilayah Karanganyar di Puri Saraswati. Ya. Tepatnya di sebelah ya, sebelah Candi Ceto ya malah nih. Atasnya ya. Atasnya Candi Ceto. Gimana kali sih? Ya itu tidak perlu dipertanyakan. Salah satu tempat favoritnya Lesti untuk mengening ya, karena suasananya itu sangat tenang. Kemudian di situ juga ada petirtaan ya, apa sih namanya? Sumber mata air yang Sumber mata benar-benar air. jernih dan menjadi salah satu pokoknya favorit di situ. Beberapa favorit ya, bukan berarti yang paling favorit, Iya. beberapa Tapi favorit. tempatnya enak sih, sejuk sih, apalagi pas sore itu. Ya. Diem, nggak ada orang, serasa tempat sendiri itu kan rasanya dapat, healingnya juga dapat sih. Iya, betul. Saat itu juga. Kalau Mbak sih yang lain kan mesti banyak yang wah mistisnya mana gitu. Ada nggak mistisnya? Oh pasti ada, karena tapi gini ya, mungkin bisa dikoreksi kalau Lesti salah Iya. nanti melalui komen. Tapi setiap orang itu kan tergantung bagaimana kita mengarahkan fokus ya. Kalau kita sama aja dengan kamera kita mau membidik yang bagian mana? Ya, Tentu kan benar. kalau orang kamera lebih paham ya, ada bokeh. Ya kita mau Fokus membidik yang aja. mana? Iya, kalau kita fokus ke sini. Kalau Lesti entah kenapa ya, setiap pergi ke tempat-tempat yang memang tujuannya untuk menenteramkan batin, mengening, itu memang tidak ke arah Fokus yang ke arah yang fokus ke arah mistis, itu. ya. Karena memang tujuan hati kita harus setting. Ibaratnya kalau orang kerja, orang punya karir kan setting goals ya. Apa nih pencapaiannya? Ya Lesti lebih ke ya saya pengen tenang. Orang pengen tenang kan malah nggak mikirin banyak Nggak hal ya. usah Jadi mikirin malah apa-apa. nyeleh ke. Jadi ketika di Puri Saraswati itu kan bener-bener yang pengen nyeleh ke gitu loh. Bahkan sampai tiduran kan kalau saya meditasi ya, saking pengen terkoneksi dengan energi alam. Dan sampai di kebetulan kan langsung kaki Gunung Lawu kan, itu Iya, kan maksudnya kan. airnya Gitu. jernih, Jernih. berasa recharge banget Seger lah, airnya. seger banget gitu. Rekomendasi ya? Recommended sekali. Itu salah satu tempat favorit. Jadi pasti nggak cuma sekali 2 kali, bisa agak sering sih ke sana. Nah, ada saja itu. Iya. Bahkan lebih sering ke bagian situ daripada ke candi. Ya, candi. Soalnya candi malam tutup kan. Ya, dan itu kembali lagi ya, ini tidak untuk membuat suatu apa ya yang harus digunakan untuk acuan ya. Kembali Ya, lagi ini kan enggak. perjalanan spiritual. Perjalanan. Ini hanya jadikan referensi aja. Referensi saya kan setiap orang kan punya perjalanannya masing-masing Iya, gitu betul. kan. Masa mau ikut jalannya orang kan ya desek-desekan nanti jatuh. Jadi kita membantu orang, memberikan referensi. Oh, kalau kesini tuh kurang lebih seperti apa kondisinya. Kalau nuansa mistis pasti di setiap tempat ada. Pasti ada. Bahkan ketika kita bisa dibilang ke suatu tempat yang mungkin terbuka sekalipun yang ramai orang sekalipun, itu kalau kita ngelihat secara ininya juga pasti ada Pasti sisi ada seperti itu. saja itu. Hanya saja bagaimana kita mengarahkan fokus dan harus ingat kembali kita awal tujuan ke situ Tujuan, apa. ya. Kan? Tujuannya apa? Yang terakhir ada di Candi Pelausan. Mbak Lesti gimana Candi Pelausan pertama kali? Candi Pelausan lebih tepatnya kedua kali. 2 kali udah Kemarin pernah? kedua kali. Oke. Cuman yang dulu itu kurang begitu nggak kalau itu Candi Pelausan. Yang penting nggak tahu terdorong ke situ itu kalau nggak salah 2019. Pas Covid itu berarti? Iya, Pas Covid. jadi kepengen aja ke sana walaupun aku nggak tahu, nggak begitu mengamati banget tulisannya kalau itu Candi Pelausan. Hendaknya berkunjung aja. Iya, dan memang belum terlalu ke arah ini ya, mendalam kenapa dan apa gitu. Ya cuman senang aja di situ. Baru sadar kemarin loh, ini kan yang dulu ini. Oh ya, berarti panggilanku tuh sebetulnya sudah sejak saat itu. Cuman kok Cuman nggak belum tahu aja. betul, nggak aware gitu. Gitu. Kalau aku sih biasa candi itu tempat yang paling enak sih menurut aku gitu. Paling enak buat mata, buat kesenangan sendiri, lebih apa ya, relief-reliefnya gitu, arsitekturnya gitu, kayak orang ini bikinnya gimana ya bisa kayak gini gitu sih gitu. Expert di zaman Expert di zamannya gitu. Lalu cerita lain gimana kak? Cerita lain di Candi Pelausan itu
saat masuk lah atau Ya saat pertama, apa gitu. pertama yang perlu di-appreciate itu videonya luar biasa. Wah. Dari keaparannya. Karena ada yang komen sampai merinding ya. Memang bisa mendeliver gitu loh pesannya dan cukup inisiatif ya. Nanti tak bikin gini aja Mbak Listi. Oh ya silakan. Biasa aja. Jadi memang ya seiring berjalannya waktu memang sudah mulai ada peningkatan. Ada. Mulai mengembangkan skillnya, mulai menerima apa ya? Kadang-kadang perfeksionis itu kan jadi menyulitkan kita ya. Tapi Perfeksionis itu lama-lama malah udah jadi mulai hambatan. berdamai ya kan. Kalau experience-nya pas masuk. Experience pas masuk itu rasanya kayak ya jujur ya merasa Iya. tidak asing gitu. Cuman kan enggak, bukan untuk jumawa atau ngerasa bagian dari ini enggak. Ya hanya ngerasa kok enggak asing kok, merasa Iya. nyaman. Ya, walaupun Kok tidak bisa- asing itu kecil tapi tidak bisa dipungkiri ya. Iya betul. Merasa kok ya nyaman di sini. Nyaman, Terus ya. ketika apa ya? Saya sudah sampai di sini kok saya tuh pengen gitu loh menyelaraskan diri dengan energi yang ada Ya. di sini ya meditasi dan ketika meditasi itu ternyata pas sekali timingnya dengan gempa pada saat itu yang Listi pikir tuh apa ini kundalininya aktif kok goyang-goyang Ternyata kan ada peristiwa itu di Jawa Barat kan gitu. Kita malah nggak tahu ya. ya kita nggak tahu kita begitu keluar dari candi cek di Instagram oh ternyata ada gempa oh ya sudah ya apapun itu kita juga tidak merasa gimana ya Gimana? intinya ya kita lebih mendapat pengalaman di situ bahwa apa yang Listi lihat di kehidupan di situ di masa lalu itu cukup menggambarkan kayak digunakan untuk upacara-upacara yang penting gitu jadi lebih ke apa ya kayak kalau orang Maksudnya monumen atau lebih ke seperti apa ya monumen jadi tidak setiap bagian dari pelatarannya itu dipakai untuk umum gitu loh. berarti yang utama nggak dipakai untuk Enggak. umum gitu. Jadi yang aku lihat secara visual yang diizinkan seperti itu. Seperti itu, gambarannya seperti Gambarannya itu. dan cukup mewakili perasaan damai, Ya. harmonis di era itu. Ya, Jadi benar. yang aku lihat itu, yang Listi lihat itu di area di luar candi utamanya itu banyak yang berkumpul dan kayak menyaksikan gitu loh. Itu dari Mungkin- luar candi utamanya itu. Jadi mungkin di situ digunakan untuk pengobatan Bisa jadi atau pengobatan. digunakan untuk upacara-upacara Adat. adat di era itu. Bisa jadi, Jadi kan? energinya tuh lebih nyaman gitu loh. Sapinya tuh lebih ke rasa bahagia ya. Iya, harum, Harum kemudian riuh. Cuman riuh kan kita nggak bisa dengar dari suara ya, tapi begitu banyak energi yang Rumpul dari jadi apa ya rasanya tuh kok kayak lengang tapi ramai gitu Iya, iya, energi ya. tampak. Energi. Kalau sosok entitas pasti ada dan Pasti ada. tidak akan disebutkan karena itu hanya akan menjadi sugesti. Kalian mengalami sendiri saja dan berdasarkan pengalaman Iya, masing-masing. sendiri langsung aja. Oke, kalau tempat Candi Blausan sejarahnya kan memiliki dua bangunan utama. Yang satu itu reliefnya lebih ke laki-laki, yang satu ke perempuan. Dan hampir-hampir mirip dengan yang di Prambanan ini kan. Yang satu soal kepercayaan, yang satu soal gender. Lain-lain juga. Tapi ya berdekatan sih dengan Prambanan ini sebenarnya. Mungkin ada satu kaitannya. Ya satu kaitan gitu juga. Tapi bagusnya di Candi Pelausan kemarin ketika kita muter ada bangunan yang mirip stupa Oh Borobudur ya ada juga. suka. Nanti bukan. Ya sebenarnya kita itu sempat ada pembahasan untuk Candi Pelausan itu ya ngobrol-ngobrol lah untuk pembahasan apa pengalaman yang didapat ini. Cuman waktu itu ya balik lagi karena efek slider ya. Jadi mungkin suara jadi kurang jelas atau apa. Ya mungkin memang kembali lagi tidak diizinkan. Jadi sesuatu yang kita itu sudah mulai pada tahap oh yang memang boleh pasti akan dimudahkan, yang memang tidak boleh pasti akan kendala. Ya udah, berarti kita nggak upload Nggak upload gitu. dan ya nggak gimana juga ya. Walaupun sudah dipersiapkan ya sebetulnya tapi ya udah dipersiapkan juga itu, tapi ya ada seperti itu ya nggak bisa memaksakan juga kan. Jadi ya kita nggak upload dan ya udah kita ganti dengan yang lain, Ya, betul. didapatkan yang lain, diberi video-video yang lain lebih baik lagi harusnya gitu kan. Ya. Oke, jadi itu adalah destinasi spiritual yang sudah menemani perjalanan Logicalist Official dan juga subscriber semuanya di 2022 Selama setahun. selama setahun. Mungkin banyak kurangnya, tapi juga banyak memberikan manfaat ya kan. Semoga di tahun 2023 Logicalist Official bisa memberikan yang lebih lebih lagi. lebih memberikan wawasan, lebih memberikan vibes yang positif ya kan, dengan tempat-tempat destinasi spiritual yang lain Yang gitu. baru dan pastinya tentunya harus ya kalah menarik dari 2022. Iya betul, karena 2022 itu segininya aja sudah sangat berasa bagi kita berdua itu dan tim itu luar biasa. Jadi kita tetap bersyukur dulu pertama. Kedua, tetap sebagai seorang jiwa-jiwa muda, optimis dong nanti 2023 itu pasti lebih keren, lebih bagus Ya. ya kan secara Boleh. visualnya, pembawaannya dan juga bisa lebih confident ya kan setelah dengan banyak pelajaran yang masih terima di 2022. Nah, Oke? oke dah cukup. Atau mau tambah lagi? Oke, sudah aja. Jangan lupa untuk terus share video Logicalist Official supaya pesan-pesan baiknya bisa tersampaikan ke jiwa-jiwa secara lebih luas. Oke, kami dari tim Logicalist Official, saya Listi.
Saya Farhan. Dan beserta tim yang tidak muncul di layar ini mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama 1 tahun. Terima kasih atas like, komen, kemudian share-nya. Terima kasih untuk segala dukungannya juga di Instagram listiardani.talk yang sudah memberikan kekuatan bagi Listi untuk terus menulis, terus membagikan hal-hal yang positif dan juga update energi. Selalu tunggu Logicalist Official di 2023 dengan semangat baru, Harapan baru dan juga energi baru. Energi baru. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.